Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana menggerakkan motor DC 12 watt menggunakan Raspberry Pi, di mana kita juga menggunakan op-amp dan juga MOSFET. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marmuta dengan NIM F1B00197. Saya Herul Umam, NIM F1B01114. Saya Muhammad Alvan Pratama dengan Tanjung. Suryadi dengan 1B02038. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Raspberry Pi Pico, di mana Raspberry Pi Pico itu adalah sebuah papan microcontroller yang dibuat oleh Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi ini merupakan suatu microcontroller yang menggunakan chip RP2040 dengan dual core ARM Cortex MO Plus dengan kecepatan hingga 133 MHz. Di memorinya itu dilengkapi dengan 264 KB SRAM dan 2 MB flash memori untuk menyimpan program. Programabilitas dari Raspberry Pi Pico ini dapat digunakan dengan bahasa micro Python dan C++, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi microcontrollernya. Untuk ukurannya biasanya Raspberry Pi Pico ini memiliki ukuran sekitar 51 x 21 mm dengan biasa populer dipakai untuk proyek DIY dan aplikasi pendidikan. Raspberry Pi Pico ini biasa diaplikasikan ke contohnya seperti kepada robot, seperti rumah otomatis, dan proyek elektronik lainnya yang bersifat fleksibel. Dan begini penampilan dari Raspberry Pi Pico dengan LED-nya itu ada di GP25. Nah, terus dia tuh dari GP0 sampai GP15 yang terdiri dari 20 titik, di mana dari titik yang ini tuh dia tuh adalah PWM-nya. Sedangkan yang di sisi yang sebelah kanan dari yang titik 21 sampai 40 adalah ada yang PWM, ada yang power. Selanjutnya yang di bawah ini adalah ground. Di sini juga ada tempat lubang memasukkan LED, tempat lubang memasukkan kabel USB. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian, dan ada rangkaian yang digunakan, ada beberapa komponen yang ada Raspberry, ada op-amp, ada MOSFET, ada resistor, ada motor dan dioda. Di sini Raspberry ini akan diatur menggunakan inputan low high atau 01 untuk menggerakkan motor ini. Terus untuk op-amp ini digunakan untuk menggerakkan komparator atau pembanding antara tegangan inverting dan non-inverting. Ketika tegangan inverting lebih besar dari tegangan inverting, maka tegangan keluarnya senilai dengan presisinya. Begitu sebaliknya dengan non-inverting lebih kecil, maka keluarannya akan sesuai lebih kecil, maka keluarannya akan sesuai dengan keluarannya. Resistor di sini akan digunakan sebagai pengaman, dan juga output dari op-amp ini untuk masuk ke MOSFET. Dan MOSFET ini digunakan sebagai switch untuk mengatur mati atau geraknya pada motor. Motor ini akan bergerak ketika adanya arus yang mengalir dari drain ke short. Sekian. Ya, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian MOSFET, di mana MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Flat Effect Transistor merupakan komponen elektronik yang umum digunakan sebagai saklar elektronik atau penguat dalam berbagai rangkaian, termasuk pada rangkaian penggerak motor DC 12 volt. Di mana MOSFET berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh Raspberry Pi melalui pin GPIO. Ketika pin GPIO mengirimkan sinyal tegangan high, gate pada MOSFET akan diaktifkan. Kemudian yang diaktifkan memungkinkan arus mengalir dari source ke drain. Hal ini menyebabkan motor DC akan menyala. Jika sinyal GPIO bernilai rendah atau low, MOSFET akan mati dan motor juga akan berhenti. Dimana cara kerja rangkaian yaitu ketika gate dikontrol oleh sinyal PWM, pulse width modulation, atau sinyal dari Raspberry Pi, tegangan di gate menentukan apakah MOSFET aktif atau tidak. Tegangan threshold biasanya 3,3 volt atau lebih rendah dibutuhkan untuk mengaktifkan MOSFET. Kemudian pada drain, terhubung ke salah satu terminal motor DC. Ketika MOSFET aktif, harus mengalir dari drain ke source.
dan pada slot terhubung ke ground. Ketika MOSFET diaktifkan, arus dari motor DC akan mengalir melalui source menuju ground sehingga motor dapat berputar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program atau codingan yang akan digunakan untuk menjalankan motor DC 12 volt menggunakan Raspberry Pico. Di sini saya akan menjelaskan berbaris dari kode yang telah saya tulis, kode program menggunakan aplikasi Tommy. Itu yang pertama yaitu baris yang pertama yaitu from machine import pin. Baris ini mengimpor modul pin dari pustaka mesin atau library machine. Kemudian modul pin digunakan untuk mengontrol pin general purpose input output pada Raspberry Pico. Kemudian untuk yang baris kedua, pada baris kedua di sini from time import sleep, yaitu yang berarti baris ini mengimpor fungsi sleep dari library time. Kemudian fungsi sleep digunakan untuk menghentikan eksekusi program selama sejumlah detik yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, baris keempat, yaitu inverting, sama dengan pin 13 pin out. Di sini pin general purpose input output 13 pada Raspberry Pi Pico diatur sebagai output dengan menggunakan pin out. Inverting adalah variabel yang mempresentasikan pin ini. Ini ada inverting. Kemudian untuk yang kelima yaitu non-inverting. Pada non-inverting ini mengatur pin general purpose input output yaitu pin 5 sebagai output dengan cara yang sama seperti baris sebelumnya dan disimpan dalam variabel non-inverting. Kemudian pada baris ketujuh ada while true yaitu memulai loop while yang akan berjalan terus-menerus atau infinite loop. Kemudian semua kode yang berada di dalam loop ini akan diulang tanpa henti, yaitu ada inverting low, non-inverting high, sleep, inverting high, non-inverting low, dan sleep. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada per baris, yaitu baris ke-8 ada inverting low. Inverting low di sini mengatur pin inverting, yaitu pin 13 di sini ke level logika rendah atau low, yang berarti pin tersebut diset keadaan low atau 0. Kemudian untuk non-inverting di sini pada mengatur pin 5 yang akan disetting ke level logika tinggi atau 3,3 volt, yaitu high atau 1. Kemudian untuk baris ke-10 yaitu sleep. Di sini sleep akan menghentikan sejenak selama 20 detik atau delay selama mirip-mirip seperti delay, yaitu di sini sleep selama 20 detik. Dalam pada saat sleep ini pin inverting tetap low dan pin non inverting akan tetap high. Kemudian di bawahnya ada inverting high. Di sini setelah 20 detik sleep, maka inverting pin 13 diatur ke level logika tinggi atau high yang bernilai 1. Kemudian untuk pin 12 non inverting, kemudian akan setelah sleep akan diatur ke level rendah atau low yang bernilai 0. Kemudian selanjutnya yang baris ke-13 yaitu sleep 5, program berhenti selama 5 detik. Pada periode ini, pin inverting berada pada level high, kemudian non-inverting berada level low. Secara keseluruhan, program ini membuat pin general purpose input output 13 dan 5 bergantian antara keadaan tinggi dan rendah dengan durasi yang berbeda, yaitu 20 detik untuk satu kondisi dan 5 detik untuk kondisi sebaliknya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang kode pemrograman atau codingan. Terima kasih.